Bala. Ini pakai menangani, ya timbang menangani. Ini bahan tawa. Ada foto saya. Ada foto. Aduh, cari hitam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Camat Moncongloe, yang kami hormati Bapak Ibu para kepala seksi dan kasubag lingkup kantor Kecamatan Moncongloe, yang kami hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Moncongloe yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun se-Kecamatan Moncongloe yang sempat hadir. Alhamdulillah, puji syukur bersama-sama kita mengikuti acara atau kegiatan penyerahan lembar SPPT akan dibagikan sebentar ke desa-desa dan distribusikan ke dusun. Namun sebelumnya Ibu Camat Moncongloe untuk mengefisienkan waktu, kami mohon kepada Ibu Suwati EFM dengan hormat dipersilakan. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Camat Moncongloe, yang saya hormati para kepala seksi, kasubag dan staf Kecamatan Moncongloe, dan yang paling saya hormati dan banggakan para bapak kepala desa yang alhamdulillah hadir hari ini. Kurang satu aja Pak desanya, jadi alhamdulillah Pak Dusun, Pak RT yang hadir dan staf desa, terima kasih banyak sudah berkesempatan pada hari ini. Walaupun kita mati lampu, panas-panasan, tapi hari ini kenapa saya mengundang Bapak? Ada ya? Ya, kenapa saya undang? Karena sangat penting untuk kecamatan kita. Gitu. Jadi adapun yang akan kita bahas yaitu mengenai aplikasi terbaru pajak PBB, yaitu aplikasi Sismiop Maharani namanya. Itu sekarang prosesnya dia sudah tidak bisa lagi penerbitan di notaris, ya, baik penerbitan baru, baik pemecahan PBB itu sudah wajib di dusun, desa, dan kecamatan. Kenapa? Karena pada saat rapat di ruang wabuk saat itu memang saya pribadi Bapak wabuk saat itu dan kepala badan itu untuk kami pihak kecamatan dilibatkan, bukan hanya dilewati seperti itu. Jadi empat itu saya sebagai camat Moncongloe sampaikan hanya dilewati saja. Banyak sekali pajak yang terbit tanpa kita ketahui honornya, tetapi itu kan tidak sebanding dengan digunakan nanti setiap pendaftaran penerbitan pajak PBB. Nanti kita koordinasi sama ibu kepala seksinya, seperti itu. Jadi kita jangan galau lagi, karena untuk pajak penerbitan PBB ini sudah di dusun, desa, kecamatan yang wajib merealisasikan baru bisa seperti itu. Adapun yang kedua yaitu pajak BPHTB, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan. Itu ada aplikasinya namanya Smart BPHTB. Itu juga didaftarkan nanti melalui aplikasi kecamatan. Nah, itu. Jadi itu juga operatornya sama, yaitu Pak Ical. Karena Pak Ical sekarang itu saya posisikan di pemerintahan karena IT ya. Jadi nanti bisa tangan camat selaku PPAPS khusus pajak BPH. Jadi masing-masing memang punya tanggung jawab di sini. Kita dipercepat cetaknya dan dipercepat untuk dibagi. Di bulan 3, bulan 4 baru kita menerima lembar SPPT dan DHKP-nya. Sekarang tidak nih, dipercepat di bulan ini kan Januari kita
langsung bagikan. Jadi dia hari Jumat kemarin penyerahan, saya minta sama Ibu Kepala Seksi segera buat undangan. Jadi ini PBB tidak tertinggal lagi di kantor camat, langsung diserahkan ke masing-masing desa supaya cepat dia bergerak Pak desanya. Nah, adapun juga teknik yang saya berikan masukan kepada desa, yaitu apabila ada lembar SPPT yang nilainya sangat tinggi, besar, nanti saya akan bantu dengan membentuk tim dari kecamatan untuk dibantu penagihannya, khususnya perumahan-perumahan yang agak bandel mungkin. Orang itu nanti bisa pihak kecamatan bantu. Saya akan bikin tim khusus untuk dibantu ini. Saya mohon untuk lakukan segera pergerakan supaya tidak ada lagi ditunda-tunda. Terus terang saya malu Pak, malu. Karena masih zaman saya sekretaris PBB saat itu masih ada di bangga-bangganya. Realisasinya tertinggi tetapi nilai yang masuk itu banyak. Nilai realisasi pajak kita banyak dan peringkatnya tidak dibawa-bawa sekali. Walaupun dibawa itu karena memang nilai realisasi kita tinggi. Tetapi tidak rendah sekali persennya. Paling persennya itu 60, 70 sekitar itu. Jadi saat saya pertama kali menjabat jadi camat itu di angka 36 ya Ibu kasih ya, 36. Sekarang alhamdulillah sudah 40,50 itu. Jadi dia naiknya kita paksa betul. Kita paksa karena langsung bikin SK turun itu hari, SK untuk gitu. Jadi ada juga yang saya harus berikan juga masukan ke buat desa dan dusun. Apabila ada warga kita yang ingin menerbitkan pajak PBB, selalu saya dapati disuruh balik ke kecamatan. Inilah gunanya kita ada di sini orang tua tak di kecamatan, ibu camat tak, ada juga kepala seksi tak, ada juga ibu sekcam. Maksudnya koordinasikan ke sertifikat hak milik itu di BPN minta supaya masing-masing punya pegangan, masing-masing punya tanggung jawab di setiap penandatanganan akte tersebut. Dan adapun juga di akte itu kan di dalam undang-undang ada tercantum PPATS, pejabat pembuat akte sementara, itu ada nilainya ditetapkan 1%. 1% itu untuk camat. Apabila lihat ini sekarang kantor camat tidak mungkin malu-malu kalau datang. Apalagi ini mau musrembang. Nah sekarang ini kantor kecamatan mencoba camat di sana. Wih bagusnya itu. Kalau malam lewat cantiknya, wih di mana itu tempatnya? Desa Moncoloy Bulu. Siapa Pak desa? Jantungnya sebetulnya kecamatan kita. Betul-betul jantungnya, karena kapan itu pajaknya Moncoloy kurang kurang maksimal, berarti camat tak dan desa tak, Pak desa tak dianggap gagal. Sekcam saya minta menjadi ketua tim untuk untuk bantu teman-teman tak di desa. Gitu. Mungkin itu saja, siapa tahu ada nanti pertanyaan, silakan kita bertanya. Hormati peserta rapat yang hadir pada hari ini. Singkat saya sampaikan Pak Bu terkait dengan apa yang saya garis bawahi. Pertama, IMB ini apakah bisa lewat aplikasi nanti terkait dengan membangun perumahan pribadi misalnya, IMB-nya bisa lewat aplikasi nanti ke depan. Terus masukan kami laporan terkait pemilik lahan yang luas di Moncoloy apakah sudah membayar atau tidak, karena saya juga mau melakukan hubungan jangan sampai dia sudah bayar atau tidak, itu terkait ada 50 hektar satu pemilik dengan Santo dengan Pak Lukman. Ini butuh laporan apakah dia sudah membayar atau bagaimana. Terus mengenai dengan kejadian yang selama ini yang terjadi di wilayah kita, apakah kami di wilayah itu sendiri atau di luar, kami tidak akan tanda tangan ketika kami tidak dilibatkan dalam hal kegiatan terkait dengan berhubungan dengan yang namanya lokasi. Contohnya, terkadang itu kepanitiaan data dibawa di kantor tanpa ada keterlibatan penempatan batas, tanda tangan batas-batas, ahli waris, bahkan satu pun tidak ada biasa laporan ke kita. Nah, saya minta tolong ke Ibu Camat
apakah memang ada, sering saya sampaikan kepada kita bahwa apakah memang ada regulasinya tidak berhubungan dengan pemerintah setempat. Sekarang pembangunan sampai 75% tidak melalui sekarang pemerintah. Sampai kita merasa malu dan ujung-ujungnya sebentar akan terjadi masalah. Contohnya bangunan-bangunan yang merasa dirinya hebat developer itu tidak ada kaitannya lagi dengan pemerintah. Jadi jangan salahkan saya ketika mereka datang di kantor kami tidak ada keterlibatan baru sebagai panitia. Nah, saya tanda tangan tanpa ada keterlibatan pemerintah. Kami juga tidak pernah meminta biaya kalau memang itu tugas kami. Nah, itu sudah ada sama kita dilimpahkan semua. Nah, jadi saya minta tolong apakah ada regulasi mengatakan terkait dengan tidak ada sebahagian pengembang developer ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah setempat. Kalau bisa saya pegang supaya saya bisa perlihatkan orang. Nah, terus ntar menuduh pemerintah tidak mau bekerja sama. Itu sudah saya sampaikan juga undang-undangnya itu Pak Desa. Kami pemerintah dusun, desa dan kecamatan tidak terlibat sama sekali dalam setiap pengurusan izin IMB. Jadi itu langsung Pak, memang ada aplikasinya langsung, memang pusat langsung ke kabupaten. Jadi kita di sini memang betul sekali dilangkahi dan tidak mengetahui apa-apa. Saat itu memang Pak Desa Mencoleh dan Mencoleh Lapara hadir saat itu, dan saya sampaikan bahwa ada seperti ini dengan kami di Jawa. Itu menurut penyampaian dari Pak Kadis bahwa memang tidak ada sekarang melalui dusun, desa dan kecamatan. Jadi ada memang aplikasinya, tapi saya tidak tahu aplikasi apa namanya. Tapi masukan kita dari kecamatan itu insya Allah akan dibawa untuk disampaikan supaya dalam setiap kegiatan perizinan apapun itu bentuknya akan dilibatkan pihak dusun, desa dan kecamatan. Dan insya Allah akan ditunggu ini realisasinya Pak Deku. Jadi khusus untuk IMB. Jadi kita pemilik lahan yang besar ini apabila ada lembar SPPT-nya yang lama-lama ya, yang lama itu coba serahkan ke seksi pemerintahan kecamatan. Diberikan nanti di situ operator mengecek, dia mengecek apakah ini masih aktif apa tidak. Kita serahkan ke edukasi pemerintah supaya dicek lembar SPPT-nya. Notnya dicek apakah masih aktif apa tidak. Seperti itu. Kalau dia masih aktif, berarti kita terjun langsung ke tempat penagihan. Tetapi tolong juga datanya Pak Dev. Datanya kalau ada nomor teleponnya berikan kepada pihak kecamatan. Seperti itu. Bulu yang agak susah untuk mau mengaksesi sana. Maksudnya yang cocok memang kita turun ke lokasi. Iya. Tapi kalau untuk yang kita maksud dengan nanti tanda tangan di hadapan Pak, mungkin saya agak kasih luruskan. Tidak apa-apa. Karena camatlah yang menjadi PPATS-nya. Tidak apa-apa. Yang penting tadi mengucapkan itu kelemahan tanpa sepengetahuan kita. Terus induknya juga kadang masih belum ada perubahan masih tetap lucu induknya. Kemudian lembaran-lembaran itu sudah banyak sekali, sudah tidak di desa maupun di dusun maupun di camat. Jadi ini kendala yang kita hadapi di dusun. Kemudian selanjutnya mengenai pembayaran ini, kita di menjelang kemarin sudah unik pada BPK naik tentang penagihan pajak ini. Jadi langsung dari BPK turun untuk menanya kepada pajak bagaimana sistem di desa. Kami katakan, alhamdulillah selama kami menjabat ini, penagihannya itu kita lagi melalui kita, tapi kita yang lakukan untuk bayar ke sepeda. Ya. Jadi yang ini saya tanyakan bagaimana pembayaran nanti ini, apakah sudah masing-masing desa ataukah masih sepeda dan turun ke desa masing-masing. Sementara sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBB, pemeriksaan PBB seperti yang saya sampaikan
mulai per Januari ini aplikasi penerbitan pajak PBB dan pemecahan pajak PBB apapun terjadi melalui dusun, desa, dan Tahun ini belum ada pembayaran. Saya sudah pernah datangi kantornya di Menara Bosua, tapi sampai sekarang yang 2024 belum ada tanggapan sampai sekarang. Belum bayar 2025 ini. Ya. Jadi itu mungkin saja. Terima kasih banyak. Ya. siapa pemiliknya, itu yang disebut dengan MK, minta keterangan. Ini minta keterangan siapa yang punya, maksudnya kayak gitu ya, sederhananya. Terus juga kalau seperti kayak penagihan pajak di Bosowa itu memang dari dulu masih saya sekretaris PBB memang selalu terkendala dengan pembayaran di Bosowa itu, karena mungkin ya tanda kutip, tapi kan untuk tidak membuka blokir apapun sebelum dia berhadapan dengan desa dan kecamatan seperti itu. Dan apapun itu Pak De, kalau ada proses proses yang akan berjalan di lokasi tersebut, jangan pernah mau ACC sebelum dia bayar pajaknya. Gitu. Apakah ada yang mau menjual di lokasi situ atau apa, jangan pernah proses. Kami hormati Bu Camat ya, Bu Camat dan seluruh tamu undangan. Langsung saja Bu, terkait PBB yang double-double Bu. Bagaimana terkait ketika nanti yang baru ini ada yang double lagi, karena pengalaman dari tahun lalu banyak PBB yang double-double Bu. Nah, terus yang kedua yang terkait yang di perumahan-perumahan Bu, terkait penagihannya, karena di perumahan itu biasanya mereka menganggap bahwa belum kewajiban mereka membayar karena di PBB-nya itu masih atas nama developer. Nah, itu yang anunya Bu, bagaimana sistem penagihannya ini nanti. Jadi itu Mungkin itu Ibu. kepada Ibu Kepala Seksi Pemerintahan, nanti kita bikin berita acara. Mau 10 kali double dalam setiap tahun kita bikinkan berita acara terus. Dan itu dikhususkan Bu Kasih, dikhususkan dia punya yang double-double supaya kita itu lapor khusus. Kalau perlu lagi ditunggui di saat perubahan di Badan Pendapatan. Dan untuk pajak PBB perumahan, apabila dia tidak dia mendorong, kan biasanya kalau kayak begitu dia dorong ke developernya, karena saya belum berubah atas nama begini. Nanti insya Allah pihak kecamatan membantu, kita bantu turun ke perumahan-perumahan. Kalau perlu saya turun langsung seperti kayak kemarin ya, kita turun langsung ketemu dengan pihak pemiliknya atau pengembangnya untuk dibantu pembayarannya terlebih dahulu. Kalau mereka memang tidak bersedia, kita blok dia punya PBB, tidak ada lagi terbit tahun depan kalau memang lambat. Jadi kapan lewat bulan 6 saya minta di Badan Pendapatan untuk memblok supaya ada efek jerah dan mereka itu taat untuk pembayaran pajak PBB-nya.